Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, di antara kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pada saat pagi hari ini kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Kami masih boleh bangun pagi
Dan itu semua bukan karena kehebatan kekuatan kami, melainkan pertolongan yang daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau mendengarkan dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebabnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami sehingga kami layak untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami untuk boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu kita tidak pernah sendiri, Roh Kudus selalu ada, yang terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Saya bacakan ayat 15 dan 16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan begitu mengerti bagaimana manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa, yang sulit untuk diatur, bahkan sulit untuk dituntun ke dalam kebenaran firman Allah. Hal ini bisa juga kita lihat pada bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan mengatakan tentang mereka, yaitu bangsa yang tegar tengkuk, bahwa memang manusia tidak akan pernah bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Sebab seandainya kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan tidak perlu turun ke dunia melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya dan bagi kita juga saat ini. Jika memang benar kita mengasihi Tuhan Yesus, pastinya kita akan melakukan segala perintahnya seperti yang tertulis di dalam ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah perikop yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia disalibkan dan naik ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dia tetap meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita umat-umat yang sangat dikasihi, yaitu seorang penolong. Siapakah itu? Yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak pernah sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberi sang penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menaati firman Tuhan. Dalam ayat 15, Yesus menggunakan bentuk masa kini, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, yang menekankan sikap mengasihi dan taat yang berkesinambungan. Dan di ayat 16 juga dikatakan bahwa Yesus akan memberikan kita seorang penolong. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini terjemahan dari kata Yunani yaitu parakletos, yang secara harfiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata ini yang artinya penasihat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Dan Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika Ia masih bersama dengan mereka. Roh Kudus akan mendampingi mereka untuk menolong dan menguatkan mereka. Ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah merasa sendiri. Karena Roh Kudus yang akan bekerja untuk menguatkan kita, untuk menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nanti kita baca di dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31. Bahkan Roh Kudus juga bekerja untuk mengajar setiap kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus bersyafaat untuk kita.
Dan istilah Parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Oleh karena itu Yesus merupakan penolong dan juru syafaat kita di sorga. Kita bandingkan nanti di dalam Ibrani 7 ayat 25. Sedangkan Roh Kudus merupakan penolong dan juru syafaat yang tinggal di dalam kita di bumi ini. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Kita tidak seorang yatim piatu karena kita memiliki Roh Kudus yang merupakan seorang penolong dan juru syafaat yang tinggal di dalam dunia ini bersama-sama dengan kita. Dan ayat pendukungnya yaitu Roma 8 ayat 9, ayat 26, 1 Korintus 3 ayat 16. Dan dikatakan juga bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran karena dia adalah roh Yesus yang adalah kebenaran ini. Dengan demikian, dia bersaksi tentang kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Bahkan Roh Kudus itu yang akan bersaksi tentang kebenaran. Ketika kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus tersebut yang akan mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini disebut bahwa Roh Kudus pada saat itu tinggal bersama dengan para murid dan Kristus berjanji bahwa Roh itu akan diam di dalam kamu. Janji bahwa Roh Kudus akan diam di dalam orang percaya digenapi setelah kebangkitan Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit, Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jikalau Rohku turun atas kamu, maka kamu akan memiliki kuasa. Itu sebabnya ibu-ibu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita tidak pernah sendiri. Sekalipun Yesus tidak ada lagi di sini, sekalipun Yesus sudah tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi percayalah ada Roh Kudus yang diam di hati kita, ada Roh Kudus yang bertahta di hati kita. Tetapi ingat dengan satu syarat, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari minta kepada Bapa, mari berdoa kepada Bapa supaya Bapa memberikan rohnya di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang boleh menuntun kita di dalam kebenaran, yaitu supaya Roh Kudus tersebut menguatkan kita, menghibur kita, bahkan bersyafaat buat kehidupan kita pribadi lepas pribadi sehingga kita kuat, kita boleh dimampukan terus untuk menghadapi zaman ini. Apalagi di akhir-akhir ini adalah zaman yang sangat sukar, zaman yang sangat sulit. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Jangan takut, ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, sering sekali kita dengan mudahnya mengatakan, aku mengasihi engkau, Yesus. Tapi semudah itu juga kita sering sekali menyakiti hati Tuhan. Mari, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu, tidak mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Kami sadari Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri karena ada Roh-Mu yang selalu bekerja, yang selalu menghibur, menguatkan kami, yang selalu bersyafaat buat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami terus Roh Kudus untuk selalu boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang yang boleh menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini. Kami perlu Engkau
memegang setiap langkah kami, memeluk setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.